Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad. Kali ini terkait dengan informasi mengenai beberapa variasi perbedaan varian di antara virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang ingin saya mau bagi dengan rekan-rekan sekalian adalah sebetulnya dari mana sih itu mutasi itu berasal gitu? Apa sih mekanismenya? Faktor apa saja yang bisa mendorong timbulnya mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2 ini, virus penyebab COVID-19? Dari mana sih sumber mutasi itu? Apa yang mendorong virus itu menjadi banyak varian gitu ya? Perbedaan dari aslinya yang dari Wuhan, apa saja itu? Dan kita akan melihat, dan tentu kita ada pertanyaan di benak kita semua karena sekarang vaksin sudah mulai datang, sudah mulai disuntikkan. Apakah kira-kira ada dampak variasi tersebut terhadap vaksinasi? Apakah akan membuat mereka menjadi lolos dari sergapan antibodi akibat vaksin atau bagaimana? Kita akan lihat. Jadi kalau kita bayangkan ya dari sisi infeksi ya, SARS-CoV-2, dia akan masuk ke dalam sel dan mengkonversi sel itu menjadi pabrik untuk membuat banyak sekali virus-virus baru gitu ya. Nah, tentu dalam proses terjadinya replikasi itu bisa kita bayangkan bahwa mereka juga bisa melakukan kesalahan ya ketika mereka memperbanyak DNA yang ada gitu. Nah, menariknya virus SARS-CoV-2 ini dia bisa mengkoreksi ya, bisa mengkoreksi apa yang disebut dengan apabila ada kekeliruan dalam apa namanya melakukan replikasi itu. Akan tetapi tingkat kekeliruan mereka masih cukup tinggi. Jadi mereka sekitar 2 kekeliruan dari sekitar 30.000 huruf genetik. Nah, dibandingkan manusia sekitar 1 per 1 juta. Nah, kalau kita lihat maka dari laju mutasi yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 itu sekitar 2 mutasi atau 2 mutasi huruf ya per 30.000 huruf per bulan. Jadi identitas semua SARS-CoV-2 di seluruh dunia ini identitasnya hampir 100% ya, 99,99%. Gitu. Nah, dan ada kalanya memang sebagian yang minoritas tadi itu memang ada mutasinya. Nah, yang kita akan lihat di sini adalah beberapa dari itu cukup menarik karena mereka berasosiasi dengan penularan yang lumayan singkat, yang lumayan cepat laju penularannya, dan juga tentu pertanyaannya apakah akan menghambat proses vaksinasi, apakah akan memperhambat terjadi kekebalan ya kepada populasi yang divaksinasi. Nah, apa aja kira-kira potensi sumber mutasinya? Di sini saya akan berbagi ada sekitar 3 hal yang berpotensi menimbulkan mutasi itu menjadi mulai bermunculan ya dari SARS-CoV-2. Jadi SARS-CoV-2 itu dia tidak punya suatu rencana mau memutasi gen apa, itu dia nggak punya karena dia tidak punya otak gitu kan. Jadi ini betul-betul stokastik sistemnya. Nah, kita akan lihat pertama dari sisi transmisi penularan di masyarakat, lalu kita lihat terkait dengan pasien kanker. Ini saya menarik ini. Di UK ada suatu laporan di mana pasien kanker ini diterapi dengan plasma konvalensi ya, terapi plasma. Dan yang kedua kita akan melihat populasi yang mengalami imunokompromi ya. Jadi 3 hal ini yang ditengarai bisa menimbulkan menjadi sumber atau menjadi pemicu atau pendorong terjadinya laju mutasi atau variasi dari SARS-CoV-2 ini. Nah, kalau kita lihat yang pertama, bagaimana dengan transmisi di masyarakat? Ya, jadi ketika masyarakatnya itu saling berinteraksi gitu, apakah perilaku dari inangnya ini ya, inang dari si SARS-CoV-2 ini juga bisa turut mendorong terjadinya beragamnya variasi atau mutasi. Jadi kalau kita ketahui bahwa setiap infeksi itu bisa memberikan kesempatan virus untuk mereplikasikan dirinya. Ya, jadi kalau misalnya orang itu berkerumun, tentu akan terjadi banyak infeksi. Dan setiap infeksi itu membuat virus menjadi bereplikasi, ya, karena ketika dia menemukan sel inangnya, dia akan bereplikasi. Nah, setiap replikasi tentu membuka kesempatan virus terjadinya salah ketik. Ya, ketika dia mereplikasikan materi genetiknya, tentu ada kejadian dia salah ketik. Nah, kita akan melihat bahwa ternyata variasi tersebut akan, ya secara logika tentu akan lebih jarang terjadi kalau populasi itu terkendali transmisinya dibandingkan populasi yang bebas merdeka, artinya inangnya tetap berkerumun, ya inangnya tidak menggunakan masker, misalnya seperti itu. Kita akan lihat dari data yang ada, seperti misalnya di Cina itu ya, di sekitar akhir Desember hingga Januari itu angkanya luar biasa besar gitu ya, dan kalau kita lihat dari tingkat penularannya pun juga lumayan cepat ya. Jadi misalnya dari 1 kasus di sini ya misalnya, lalu dia karena orang tidak tahu, tidak siap, akhirnya menyebarnya lumayan cepat.
Makanya kita ketahui dalam waktu yang sangat singkat gitu ya, itu puluhan ribu sudah terinfeksi di Wuhan ya, di Cina sana. Padahal kita ketahui dalam posisi seperti SARS saja misalnya, SARS itu dalam kurun sekitar hampir setahun atau 2 tahun hanya 8.000 kasus. Tapi di Cina dalam waktu hitungan bulan itu sudah langsung melewati puluhan ribu kasus gitu. Nah, ini tentu chaotic sekali. Kita lihat seperti di sini gambarnya di rumah sakit ya, chaotic sekali di sana. Lalu otoritas Cina mengambil satu tindakan yang cukup dramatis ya, seperti kita ketahui bersama, mereka menetapkan yang disebut dengan lockdown ya, pembatasan yang sangat ketat ya. Dan di sana tidak hanya lockdown, tapi mereka juga melakukan apa yang disebut dengan kombinasi dengan 3T dan 5M tentu ya, tidak lagi 3M tapi 5M. Jadi mereka batasi mobilitas dan mereka melakukan physical distancing, sehingga apa yang terjadi? Virus kesulitan menemukan inang baru. Kalau dia tidak bisa menemukan inang baru, dia tidak bisa bereplikasi. Kalau dia tidak bereplikasi, tentu kejadian salah ketik juga akan lebih kecil gitu ya. Nah, ini bedanya kalau kita lihat ya di sini, karena dia tidak bisa menemukan inang baru, sehingga varian-varian baru tidak terlihat. Ya, tidak terlihat di Wuhan gitu. Jadi sebetulnya kita bisa bilang more or less gitu kan, genomnya itu sekuennya masih bisa dibilang sama gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada kesempatan untuk bereplikasi. Berbeda di Amerika misalnya. Di Amerika di sana memang ini masalah ideologi juga. Ya, mereka tidak suka menggunakan masker. Mereka masih berkerumun. Kalau kita lihat bagaimana presidennya yang dulu ya, Donald Trump, itu sangat anti sains gitu kan, dan dia tidak percaya penggunaan masker kecuali kalau dipaksa gitu ya. Dan kita lihat dari dari para pendukungnya gitu kan. Dan di sini muncul varian D614G ini paper pertama yang mendeskripsikan itu dari BT Korber. BT Korber adalah seorang ilmuwan di mana di Alamos ya, di New Mexico, Los Alamos National Laboratory. Di situ muncul D614G dengan cepat sekali menyebar, dan juga sebetulnya di Eropa juga. Kita ketahui Eropa juga tidak sedikit orang yang istilahnya tetap tidak begitu taat dengan protokol kesehatan. Nah, dari sini kita bisa ketahui apa yang terjadi, karena kalau misalnya orang tidak melakukan protokol kesehatan secara ketat, virus beraplikasi dengan banyak, dan akhirnya sebagian dari virus akhirnya melakukan tanda kutip kesalahan, sehingga varian pun tampil gitu ya, mulai muncul, lahirlah varian-varian baru. Jadi disinilah ya, transmisi atau perilaku dari inang itu juga bisa memicu ya, mendorong timbulnya varian-varian baru gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan yang kedua? Ini menarik ini. Di sini ada satu laporan ya dari UK, dari Cambridge, bahwa kita ketahui terapi plasma ini lumayan cukup banyak ya. Kalau kita lihat dari tahun lalu itu lumayan banyak yang satu modalitas yang sering juga digunakan ya. Dan di sini yang menarik, karena kasus ini akan menceritakan apa yang terjadi ketika seorang pasien kanker ya diberikan terapi plasma ya, terapi plasma. Sebelum kita cerita mengenai pasien tersebut, secara konsep terapi plasma ini memang menarik dalam artian begini. Jadi di sini bayangkan ada seorang yang sudah sembuh dari COVID-19 gitu ya. Nah, tentu ketika dia sudah sembuh dari COVID-19, dia akan memiliki banyak sekali antibodi di dalam plasmanya. Ya, plasmanya banyak sekali antibodi terhadap COVID-19, terhadap virus SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 adalah penyakitnya, SARS-CoV-2 adalah virusnya. Nah, kalau kita lihat dari sini, maka apa yang terjadi adalah kalau misalnya antibodi yang sangat banyak ini ditransfer, jadi plasmanya ini ditransfer ke orang yang masih sakit, ya, masih sakit COVID-19. Nah, di sini yang menarik adalah di awal-awal ketika terapi plasma ini sering digunakan, itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang apa yang disebut dengan kritis, ya, dalam kondisi kritis. Jadi di sini pasiennya sakit parah, atau kalau kita ketahui, kalau kita lihat COVID-19 gejalanya bermacam-macam. Ada yang gejalanya ringan, ada yang sedang, berat, atau bahkan kritis gitu. Nah, di awal pemberian terapi plasma ini, karena waktu itu di awal-awal kita tidak tahu banyak bagaimana nih menerapinya, maka banyak sekali upaya untuk menguji bagaimana kalau diberikan kepada orang-orang yang gejala COVID dengan gejala berat atau kritis gitu ya. Nah, apakah itu bisa menimbulkan efektivitas? Karena memang idenya simple gitu kan. Jadi kalau misalnya diberikan tambahan antibodi, sehingga nanti bisa membantu memblok, menetralisir pasien yang sedang berjuang untuk menghadapi virus gitu. Nah, bagaimana datanya? Kita akan bisa lihat. Jadi ini adalah data yang lumayan relatif baru ya, sekitar di bulan November
tahun lalu dari studi uji klinis randomisasi di Argentina yang melibatkan sekitar 300 pasien. Mereka merandomisasi di mana 200 pasien diberikan terapi konvalensi plasma, yang 100 pasien diberikan terapi standar. Apa yang terlihat? Ternyata kalau kita lihat dari datanya, ya di sini datanya, tidak ada perbedaan dari sisi kematian. Ya, jadi baik ini terapi placebo atau standar terapi biasa maupun di terapi konvalensi plasma hampir tidak ada perbedaan. Ya, secara statistik tidak begitu signifikan, ya, tidak ada perbedaan yang nyata. Lalu juga kalau kita lihat apakah bisa mempercepat perawatan? Ya, ternyata tidak juga. Jadi ini menunjukkan sekali lagi ini pasien-pasien yang dalam kondisi tadi, dalam kondisi severe atau gejala itu sudah gejala berat. Jadi COVID-19 yang bergejala berat. Gitu ya, sehingga kita bisa simpulkan dari data ini memang tidak memberikan manfaat yang banyak. Dan kita juga ketahui dari studi di Oxford UK, mereka juga sudah menghentikan uji klinis mereka karena dari puluhan ribu yang sudah mereka teliti sejauh ini tidak melihat adanya satu perbedaan yang signifikan antara pasien yang diberikan terapi plasma maupun tidak diberikan terapi plasma. Nah, tapi yang jadi menarik adalah apakah berarti terapi plasma ini sama sekali tidak berguna. Nah, di sini hati-hati. Ternyata ada gunanya. Jadi ini juga studi dari Argentina juga. Tapi mereka melihat populasi pasien yang sedikit berbeda. Jadi mereka melihat pasien yang lansia. Pasien yang lansia dan memiliki gejala ringan. Jadi rekan-rekan perlu ingat bahwa dari populasi kita di manusia ini, siapa sih yang sebetulnya berisiko untuk akhirnya bisa meninggal karena COVID-19? Mereka adalah lansia, usia 60 tahun ke atas. Gitu. Nah, lalu tim di Argentina ini memiliki ide bagaimana kalau terapi plasma ini difokuskan ke lansia yang mengalami gejala ringan. Ya, jadi belum gejala berat. Dan diberikan waktu yang sangat singkat, jadi 3 hari pasca gejala. Jadi singkat sekali, gitu. Dan apa yang mereka lihat ternyata memang ada perbedaan. Jadi terapi plasma ini apa yang terjadi bisa, ya. Jadi kalau kita lihat bisa menurunkan risiko terjadinya pemburukan gejala. Ya, jadi itu yang mereka bisa buktikan, sehingga ini menjadi sangat penting bahwa pemberian terapi plasma ini nampaknya memang pada populasi tertentu dan waktunya juga harus jangan sampai terlambat. Gitu ya, jangan sampai terlambat. Karena kalau misalnya terlambat tidak ini, tidak ada manfaatnya nanti, tidak terlihat manfaatnya. Padahal sebetulnya yang membutuhkan mungkin banyak. Jadi kita memang harus hati-hati ini untuk kira-kira siapa nih yang bisa mendapatkan pas. Apalagi donor juga tidak banyak ya, sangat terbatas karena mereka harus hitung dulu jumlah titer antibody yang bisa menetralisir virus ini gitu ya. Nah, jadi di sini yang dibayangkan adalah kalau kita lihat di awal gejala itu memang masih banyak virus yang beredar ya, dan di sini perlu yang disebut dengan respon terhadap virus ya. Makanya di sini banyak perlawanan di sini. Nah, akan tetapi ketika pasien memburuk ya, sebagian pasien 20% pasien mengalami pemburukan. Nah, di sini jadi masalahnya. Ketika ada pemburukan ya, sehingga yang terjadi adalah tingginya radang atau inflamasi yang makin berat, yang makin kompleks. Nah, padahal virus sendiri sebetulnya sudah mulai menurun. Gitu. Sehingga apa? Kalau terapi plasma diberikan di mana itu banyak antibodinya gitu ya, tentu pemberian di sini bisa menjelaskan mengapa pasien-pasien tidak mendapatkan manfaat yang cukup jelas ketika terapi plasma diberikan. Karena apa? Sudah melewati apa disebut dengan fase-fase kritis di mana inflamasi dari inangnya sendiri, ya dari pasiennya sendiri justru yang ambil alih, bukan lagi dari masalah dari si virus gitu ya. Jadi ini satu catatan terkait dengan terapi konvalensi plasma. Lalu kembali kita terkait dengan bagaimana apa yang terjadi dengan pasien kita yang akan diterapi plasma, lalu hubungannya dengan mutasi SARS-CoV-2 seperti apa. Nah, kita ketahui di sekitar bulan November ya, Perdana Menteri Inggris, Boris, dia mengumumkan bahwa adanya suatu varian baru dari UK ya. Di UK itu apa disebut dengan H69 Delta 70 V70. Ada beberapa varian, tapi ini yang lumayan terkenal gitu ya. Nah, lalu mereka juga lihat ternyata varian ini cukup menarik karena berasosiasi dengan laju penularan yang cukup tinggi di UK gitu ya. Dan mereka juga lihat nampaknya kalau dari mobilitas berdasarkan data Google itu sebetulnya London masih dalam kondisi di lockdown gitu. Jadi ini jadi menarik. Jadi artinya transmisinya ini bagaimana gitu kan. Nah,
Apakah mungkin karena penggunaan terapi plasma yang mulai marak di saat itu ya? Mereka juga berusaha menjelaskan. Tentu kita tidak mengatakan bahwa terapi plasma ini menyebabkan terjadi mutasi, enggak. Tapi ada satu insight yang menarik yang kita bisa pelajari dari kasus ini. Dan kita ketahui juga recovery uji klinis di Oxford juga akhirnya menghentikan terapi plasma ini karena dalam alasan mereka tidak bisa melihat benefit. Tapi sekali lagi yang disebut dengan varian-varian yang ada di UK ini juga cepat sekali tubuh, hampir 30% dia dengan waktu yang sangat cepat, yang tadinya hampir sedikit di sekitar di bulan Oktober, lalu cepat melejit dalam kurun waktu sekitar sebulan. Bayangkan untuk sebulan hampir 30% dari seluruh varian genom itu memiliki varian ini ya. Nah, pertanyaan dari mana kan asalnya varian tersebut kan gitu? Apakah dia imported? Apakah dia berasal dari komunitas atau penularan? Itu dari mana? Nah, ini yang menarik yang kita lihat. Jadi satu pelajaran yang kita bisa pelajari ya dari COVID-19 ini dan penanganannya, memang setiap tindakan itu perlu dicatat secara rapih dan detail gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan insight dari situ. Jadi ini adalah studi kasus satu pasien di mana pasien ini adalah pasien kanker. Nah, jadi pasien kanker ini ternyata sudah mengalami banyak sekali terapi yang membuat imun sistemnya mulai terkompromi gitu ya, sudah tidak robust lagi, tidak kuat lagi. Nah, ternyata apa yang mereka temukan, pemberian terapi plasma pada pasien kanker yang sudah lemah sistem imunnya atau sudah mungkin tidak berfungsi lagi, itu justru bisa menimbulkan varian baru, termasuk varian tadi H69V70 gitu ya. Nah, ini dari pasien ini menarik kalau kita lihat datanya. Jadi ini katakan di H0 ya, di hari pertama ya, pasien X ini sudah diketahui mengalami imunokompromi. Kenapa? Karena dia sedang diobati oleh dokter untuk anti kankernya, sehingga dan itu menyebabkan dia imun sistemnya jadi makin lemah. Kenapa? Karena kasusnya adalah kasus limfoma. Dan kasus limfoma di sini juga banyak terapi target, di mana mentargetkan banyak sel B ya. Jadi artinya sistem imunnya memang bermasalah. Nah, lalu dari sini kita melihat di hari 102 pasien meninggal. Nah, yang unik dari studi ini adalah apa? Ternyata dari satu pasien ini antara hari pertama sampai hari ke-101 pasien ini disekuen genomnya virus. Jadi mereka sampling ya dari pasien ini sampai 23 kali sampling, lalu mereka lihat genomnya dari 23 sampel ini. Luar biasa. Ya kita ketahui kalau setiap sampel itu mahal ya, genomic surveillance Indonesia itu biayanya mahal. Indonesia bisa melakukannya sudah, tapi masalahnya mahalnya luar biasa. Ini dari satu pasien mereka melakukan 23 sampling. Ya. Lalu apa yang mereka lihat? Jadi di awal ketika pasien masih masih sedang dirawat gitu ya, mereka sudah mengambil sekuen dari virusnya dan masih hampir sama seperti yang ada di Wuhan. Dan tentu yang ada tambahan D614G, karena D614G di UK juga sudah mulai umum ditemukan. Sama di Indonesia juga umum ditemukan yang D614G. Nah, itu masih identitas masih seperti itu. Dan di hari ke-45 ketika dilakukan tes antibodi, pasien ini tidak bisa menimbulkan antibodi terhadap SARS-CoV-2. Sekali lagi kenapa? Karena imun sistemnya sudah terkompromi. Ingat, dia adalah pasien kanker limfoma dan dia memang sudah melakukan terapi, sehingga wajar ketika dicek antibodi terhadap coronavirus tidak ada antibodi coronavirus. Nah, dalam hal ini lalu para klinisi pikirkan ini berarti mungkin jadi pasien yang bisa mendapatkan terapi plasma, ya, konvalensi plasma. Nah, lalu di sini menjelang terapi plasma diberikan, mereka cek lagi genom dari si virusnya masih normal, artinya masih sama seperti ketika infeksi di awal. Lalu mereka berikan terapi plasma pada hari ke-63 dan di hari ke-65. Apa yang terjadi? Kira-kira berselang sehari setelah itu, ternyata cepat sekali mulai timbul virus variannya yang D796H. Dan di hari ke-82 mulai juga muncul varian H69V70. Ingat, 69V70. Pasien ini awalnya tidak punya varian ini. Awalnya tidak punya. Gitu ya. Nah, akan tetapi setelah melakukan terapi ini, dia mulai muncul. Gitu kan. Nah, ini yang jadi hal yang menarik. Nah, pertanyaannya nih, apakah jangan-jangan ditularkan oleh dokternya gitu ya? Jadi kita ya nggak tahu juga, kita nggak tahu bukti seperti itu. Tapi yang kita bisa asumsikan memang dalam lingkungan mereka ini tentunya sangat terjaga sekali ya di ruang isolasi. Nah, dan mereka berikan lagi
Di hari ke-93 terapi plasma lagi, dan apa yang terjadi? Ternyata malah jadi timbul dua-duanya sekaligus, yang versi H69V70 dan juga versi 2796H. Nah, di sini yang satu hal kita bisa melihat bahwa ternyata kita harus hati-hati. Karena apa? Ya akhirnya karena pasien sudah melewati fase inflamasi berat, tapi tidak tertolong, beliau meninggal di hari 100 kedua. Nah, jadi apa yang kira-kira bisa kita pelajari di sini ya? Kalau kita lihat sistem imun kita itu ada dua, ada sistem sel B dan sel T. Jadi sel B dia adalah yang berusaha memproduksi antibodi, dan yang sel T adalah yang berusaha mengenali sel yang terinfeksi sehingga dia bisa menghancurkan pabrik tadi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi adalah ketika misalnya sel itu sudah terinfeksi oleh SARS-CoV-2, dia akan merubah sel kita menjadi pabrik produser virus gitu ya. Nah, semakin banyak virusnya ditampilkan. Nah, ketika tidak ada imunitas sama sekali, sel B-nya rusak, sel T-nya tidak bisa dikoordinasi lagi gitu kan. Apa yang terjadi? Varian akan banyak sekali yang muncul. Ya, istilahnya apa? Virus ini bereplikasi tanpa ada tekanan. Dia bisa muncul sekali. Nah, kalau dia bisa muncul dari berbagai macam ragam, artinya kesalahan-kesalahan juga mungkin bisa timbul juga. Nah, disinilah varian mulai akan muncul. Nah, dari sini, ketika misalnya diberikan terapi konvalensi plasma, apa yang terjadi? Sebagian tentu mayoritas akan diblok oleh terapi oleh konvalensi tadi, kecuali mungkin beberapa varian yang ternyata kurang efektif gitu ya, tidak seefektif yang lain. Nah, varian-varian tadi seperti ini, dia nampaknya kurang bisa dinetralisir dengan baik dari konvalensi plasma ini. Nah, apalagi kalau kita lihat, kalau terapi konvalensi plasma itu kan pemberian antibodinya dia tidak bisa sustain ya, tidak bisa berkelanjutan. Dia diberikan sekali, 2 kali, ditunggu gitu ya. Nah, sehingga dalam waktu lama akhirnya dia juga mulai menurun juga jumlah titer antibodinya gitu. Nah, sehingga akhirnya ada beberapa mungkin varian virus yang tidak bisa dinetralisir secara sempurna. Dan itu akhirnya menimbulkan varian baru itu akhirnya mulai take over. Ya, mulai take over sehingga akhirnya timbul. Nah, makanya di sini jadi catatan juga. Kalau ini dari paper yang mereka publikasikan ya dalam bentuk preprint, memberikan pesan harus hati-hati. Jadi kalau misalnya pemberian terapi plasma ini pada pasien kanker, apalagi yang sedang diterapi yang bisa menurunkan imunitasnya, harus hati-hati. Karena ada kemungkinan nanti timbul dari varian-varian yang tidak kita inginkan, sehingga perlu monitoringnya sangat ketat ya. Dengan ya memang harganya jadi mahal sekali karena melakukan genomic surveillance sequencing pada sampel seperti ini bukan suatu hal yang murah juga gitu ya. Dan disarankan dilakukan di ruang yang terpisah, di ruang tersendiri yang terpisah, jangan sampai tercampur dengan pasien yang lain. Karena tadi kalau misalnya varian-varian tadi itu muncul dan akhirnya menularkan pada yang lain, tentu nanti bisa jadi kluster baru di mana ada varian baru yang bisa mempercepat terjadinya varian yang berkontribusi terhadap penularan yang cepat. Nah, itu dari potensi sumber yang kedua. Lalu sumber yang ketiga dari mana? Ini yang menarik adalah ketika ada seorang individu yang memang mereka memiliki imun sistem mereka itu sudah terkompromi gitu ya. Jadi ini yang satu hal, ada 2 studi yang saya bisa akan kita bagi, studi di Boston dan juga studi di Afrika Selatan. Di Boston ini dilakukan di Brigham and Women's Hospital, salah satu rumah sakit pendidikan Harvard Medical School. Lalu mereka memberikan laporan satu kasus pasien, ini menarik. Usia 45 tahun, dia mengalami apa yang disebut dengan anti-phospholipid syndrome. Jadi tubuhnya itu menimbulkan antibodi terhadap fosfolipid. Dan dia salah satu bentuk di mana imun sistemnya udah rusak, udah kacau balau gitu ya. Nah, kebetulan pasien ini juga terkena COVID. Apa yang mereka temukan? Pasien nggak sembuh-sembuh, bahkan sampai 150 hari dirawat, ya, 150 hari dirawat, dan ini bolak-balik naik turun, ya, dia berkali-kali dia harus dirawat berkali-kali, akhirnya meninggal memang. Nah, yang menarik dari studi kasus di Boston ini, ternyata dari satu pasien ini dalam data genomik dari si virus ini muncul berbagai varian. Di sini ya. Di hari misalnya hari pertama dari 75 gitu ya. Di bagian spike ya, di bagian spike-nya sudah ada muncul berbagai macam mutasi. Ingat, biasanya mutasi itu cuma 2 per genom per bulan ya. Tapi kalau kita lihat
dalam kurun yang singkat sekali ya, katakan di sini sudah hampir 2 kali lipat ya, ada hari ke-75, hari ke-128 sampai ke 152 gitu ya. Itu jaraknya cukup panjang ya. Jadi lihat, tidak cuma 2 yang terjadi, ini banyak sekali ya. Lihat di sini banyak sekali. Nah, artinya apa? Ini menunjukkan ketika sistem tubuh itu tidak memiliki imun sistem sama sekali, memang akhirnya virus menjadi mudah untuk bereplikasi. Dan ketika virus mudah bereplikasi, tentu kemungkinan mereka melakukan kesalahan lebih besar. Dari situlah akhirnya muncul varian-varian tadi itu. Nah, di sini yang kita bisa dapatkan insight-nya. Lihat sekarang studi di Afrika Selatan. Ya, studi di Afrika Selatan apa yang kita bisa pelajari? Ini muncul varian disebut dengan secara kolektif B117. Oke. B117 itu sebenarnya koleksi beberapa mutasi. Nah, ini yang menarik. Kenapa Afrika Selatan ini jadi menarik? Karena di Afrika Selatan itu ternyata ya ini adalah ujung Afrikanya di Afrika Selatan. Dia menjadi rumah yang sangat besar bagi warga yang memiliki atau terinfeksi HIV dan menderita AIDS gitu ya. Tidak kurang dari hampir 7,5 juta populasinya, itu tertinggi di dunia ya, di dalam satu negara yang memiliki infeksi HIV. Sehingga ketika muncul varian ini kita bisa berspekulasi apakah mungkin di populasi tersebut memang ketika terkena COVID-19 itu menjadi rentan munculnya varian-varian yang bisa muncul. Kenapa? Karena imun sistemnya sudah mulai terkompromi. Apalagi kalau kita ingat pasien yang terinfeksi HIV dan akhirnya mereka mendapatkan AIDS itu karena sel T-nya sudah terkompromi gitu ya, sehingga tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Nah, inilah jumlah populasi yang mengalami AIDS ya, tinggi sekali ya, bahkan sekitar 20% orang dewasanya usia 49 tahun itu mengalami penyakit AIDS. Nah, kalau kita ketahui memang pasien HIV itu imunitasnya lemah gitu ya, terutama sel T-nya sudah tidak bisa bekerja dengan bagus, padahal sel T itu penting untuk mengenali dan membunuh sel yang telah terinfeksi virus. Ya, jadi kalau antibodi itu menetralisir virusnya, tapi kalau sel T adalah untuk menetralisir sel yang telah dirubah oleh si virus ketika dia diinfeksi oleh virus menjadi pabrik produser virus. Nah, disinilah sel T itu penting untuk mengenali dan membunuhnya. Jadi kita bayangkan inilah 2 macam sel, yang sebelah kiri adalah sel B yang memproduksi antibodi, dan inilah sel T. Sel T adalah apa disebut dengan killer T-cell. Dan ketika misalnya kita bayangkan ada satu virus yang menginfeksi, dan itu akan merubah sel ini menjadi pabrik produser virus. Nah, akan tetapi kalau misalnya ada sel T, apa yang terjadi? Sel T dengan cepat bisa mengenali sel yang telah terinfeksi ini, ya, lalu dia melakukan apa yang disebut dengan pembunuhan. Dia akan bunuh pabrik ini. Nah, disinilah pentingnya sel T. Sekarang kita lihat mengenai varian B117 ya di Afrika Selatan. Dan ini munculnya memang cukup cepat juga. Ini awalnya di bulan Maret ya, hampir tidak ada perbedaan genomnya. Lalu muncul ini, terutama varian 501 ya. Ini juga bagian dari B17 dan cepat sekali. Sekarang akhirnya kita bisa simpulkan bahwa di Afrika Selatan ini varian ini sudah mendominasi hampir 90%. Tinggi banget itu ya, 90%. Nah, dan yang membuat para peneliti di sana itu menjadi sangat prihatin adalah karena ternyata varian ini, terutama yang varian 501 ya, ini jadi terletak di protein spike di kodon atau di asam amino 501 yang berubah menjadi tirosin, ternyata sudah sulit untuk ditanggulangi atau dinetralisir oleh plasma dari orang yang sudah sembuh, dari konvalensi ya. Jadi misalnya mereka lihat di sini pasien yang tadinya sakit ya, dia baru awalnya terkena virus yang gelombang pertama, jadi masih sama seperti Wuhan. Lalu mereka juga temukan pasien yang dengan gelombang yang berikutnya, yaitu yang sudah mengalami mutasi tadi itu, variasi ini, 501 ini. Lalu mereka akan cek, coba antibodi yang berasal dari pasien di gelombang pertama ini, ya, dari virus yang masih awalnya sama seperti Wuhan, ambil antibodinya, lalu mereka campurkan ke virus yang memiliki mutasi ini. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya kita lihat,
Kalau misalnya adalah virus ini sendiri ya, dia dibiarkan menginfeksi sel manusia, tentu akan terjadi banyak sekali apa yang terjadi plaque, banyak terjadi lubang-lubang. Jadi sel yang tadinya rapat, akhirnya karena ada yang mati, akhirnya meninggalkan jejak-jejak lubang-lubang kematian ini ya. Jadi kalau tidak ada tambahan plasma. Tapi ketika ditambahkan plasma, ya ditambahkan plasma ini dengan konsentrasi yang makin tinggi gitu kan, apa yang terjadi? Tentu infeksi ini bisa dihentikan ya seperti ini. Jadi yang jumlah infeksinya bisa mulai makin sedikit. Nah, jadi kalau ini gambaran aslinya, ini adalah tanpa pemberian plasma, jadi betul-betul hanya sel manusia. Ini dilakukan di laboratorium, sel manusia akhirnya diberikan oleh para peneliti virus ya, virus dari yang gelombang pertama, jadi yang sama seperti Wuhan. Dan yang dua calon terakhir diberikan virus dari gelombang kedua. Ya, dari yang B117 terutama yang tipenya ini N501Y ya. Nah, dari sini apa yang terjadi? Kalau tidak ada plasma, terjadilah tadi kematian, lubang-lubang kematian, ya, lubang-lubang kematian sel. Nah, pertanyaannya, setelah diberikan plasma dari orang yang sudah sembuh dari virus gelombang pertama, apa yang terjadi? Apakah lubang-lubang kematian ini bisa menghilang apa tidak? Ini ya datanya. Jadi ketika misalnya diberikan katakan dengan dilusi yang masih 1/100 misalnya ya, di mana artinya masih cukup banyak plasmanya, dia bisa menghentikan ya. Jadi dari sini terlihat nih kalau tidak ada plasma banyak sekali lubang-lubang, ini kondisinya jadi bersih. Artinya apa? Ada proteksi. Jadi konversi plasma dari orang yang sembuh dari gelombang pertama, dia bisa menetralisir infeksi virus dari gelombang pertama. Tapi yang menarik, ketika dia diberikan virus dari gelombang ini 501Y ada dua macam gitu ya, dia tidak bisa menimbulkan apa yang disebut dengan proteksi. Nah, ini yang membuat para peneliti tadi itu menjadi concern, menjadi prihatin. Jadi, ada kemungkinan orang yang sudah sembuh dari virus paparan gelombang pertama, ketika dia terpapar dengan virus yang berasal dari Afrika Selatan, ya, kemungkinan dia tidak memiliki proteksi yang maksimal. Ingat, ini konversi plasma berarti yang berasal dari infeksi yang alami, gitu ya. Oke, nah pertanyaannya bagaimana dengan vaksin? Karena kita ketahui munculnya antibodi itu bisa dengan dua kemungkinan. Dia terinfeksi secara alami atau dia divaksinasi, gitu. Kalau kita lihat plasma dari orang yang divaksinasi, inilah studi dari Rockefeller University di New York. Lalu mereka mengumpulkan sekitar 20 relawan. Dari 20 relawan itu ada yang diberikan vaksin Moderna, ada yang diberikan vaksin Pfizer. Ya, sekali lagi saya bukan juru bicara dari Pfizer maupun Moderna, gitu ya. Tapi saya ingin ingin mengatakan hal ini. Jadi datanya ini menarik. Jadi di sini ada dua macam panel, ada 4 macam panel gitu ya. Ini adalah sisi dilusinya. Ini yang sangat cair, ini yang masih pekat gitu ya. Nah, tentu kalau misalnya sangat pekat gitu kan, pencairan tidak banyak, dia bisa menetralisir semua macam virus, nggak ada masalah. Nah, pertanyaan mereka mulai melakukan pengenceran, oke? Nah, setiap panel ini mewakili beberapa varian dari Afrika Selatan. Karena B117 itu adalah koleksi di beberapa macam varian mutasi. Ada yang namanya K417, ada yang 501, 484, 417 gitu ya. Nah, yang menarik adalah, jadi kalau kita lihat ini adalah ketika sel tadi ditargetkan dengan virus yang masih asli dari Wuhan. Sementara kalau yang ini yang sudah virus yang berasal yang ini misalnya K147 ini yang dari Afrika Selatan gitu ya, terutama yang ini 501Y ini. Nah, yang menarik adalah ternyata plasma dari relawan yang ikut uji klinis vaksin baik Moderna maupun Pfizer ya, jadi Pfizer itu yang titik merah, sementara yang titik tidak ada merahnya adalah yang dari Moderna. Ternyata tidak ada perbedaan secara signifikan, ada perbedaan memang, ya ada penurunan sedikit gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat untuk yang ini, untuk yang varian ini kayak 7N, tidak ada perbedaan signifikan. Jadi baik dari vaksin Moderna maupun vaksin Pfizer masih bisa melindungi untuk tipe mutasi yang ini. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat untuk tipe mutasi 501Y 484 kalau nggak salah ini juga dari Brazil, ini juga muncul di Brazil juga. Nah, nampaknya datakan penurunan. Ya, jadi ternyata
Kalau misalnya vaksin itu memicu antibodi ya, baik itu dari Pfizer maupun dari Moderna, nampaknya trennya bersama di sini. Nampaknya perlu kepekatan yang lebih, gitu. Walaupun kepekatannya tidak lebih sangat jauh ya. Karena kalau misalnya nih, ini adalah ketika melawan virus yang masih asal dari Wuhan, dia katakan di sini dia masih bisa menetralisir ya 1/10.000. Tapi kalau misalnya dia perlu sampai 1/100 baru bisa menetralisir, itu jelek banget. Itu jelek banget. Itu sekitar 2 kali lipat gitu ya. Itu jelek banget ya. Nah, tapi kalau kita lihat memang ditemukan adanya penurunan ya, tapi masih bisa sebetulnya menetralisir. Dan ini kemungkinan karena apa? Karena nampaknya titer antibodi yang terbentuk karena vaksin itu lebih bagus daripada titer jumlah antibodi yang terbentuk karena infeksi alami gitu. Ini memang datanya dari Pfizer maupun Moderna gitu. Nah, cuma memang ini kan dilakukannya di cawan, ya di cawan. Moderna dan Pfizer uji klinisnya tidak di Afrika Selatan. Ya, ini makanya menjadi pertanyaan tentu ya, kita harus ingat selalu gitu kan. Walaupun kita bisa sedikit bernapas lega, memang ada penurunan ya, penurunan efektivitas. Sekali lagi ini datanya ya. Jadi memang ada penurunan efikasi, akan tetapi dalam hal ini nampaknya mudah-mudahan masih bisa ditoleransi gitu. Jadi ini masih bisa dikenali. Tapi sekali lagi bagaimana di dunia nyata, nah kita nggak tahu karena Moderna dan Pfizer tidak melakukan uji klinis di Afrika Selatan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data yang lumayan baru dari Novavax. Novavax ini menarik, perusahaan kecil di Amerika, dan kalau kita lihat sebetulnya keseluruhan data efikasinya menarik ya, Jadi sekitar sebetulnya 86% ketika melakukan uji klinisnya di Amerika. Jadi Novavax itu punya beberapa situs uji klinis, ada yang di Amerika, ada juga yang di Afrika Selatan. Nah, di Amerika ya, di mana varian Afrika Selatan itu jarang ditemukan, itu efikasinya 86%. Tetapi yang menarik adalah bagaimana terhadap Afrika Selatan. Karena di Afrika Selatan 90% populasi yang terkena COVID sudah mengalami mutasi B117. Nah, yang menarik datanya adalah, nah sebelum kita lihat datanya, bagaimana sih teknologi dari Novavax ini? Novavax itu menarik, dia tidak menggunakan sel dari ginjal maupun sel dari dari yang dulu pernah dari bayi yang pernah diaborsi ya, gitu ya. Seperti Sinovac atau misalnya dari AstraZeneca gitu kan. Ini teknologinya menggunakan sel serangga. Inilah serangganya, yang disebut army moth gitu kan. Nah, sel serangga ini juga memiliki virus yang unik namanya baculovirus gitu ya, baculovirus. Nah, baculovirus ini sangat spesifik, dia hanya bisa mengenali sel dari serangga ini namanya SF9 gitu. Inilah gambarannya bagaimana mereka menumbuhkannya. Tidak perlu tripsin sama sekali, tidak perlu ada tripsin babi. Jadi betul-betul mereka bisa tumbuhkan itu sel serangga itu dengan menggunakan apa disebut dengan spinal flask. Jadi flask ini ada hal yang muter gitu ya. Kalau udah penuh tinggal dituangkan saja. Jadi emang saya tidak melekat di cawan gitu ya. Ini yang menarik sih produksinya. Lalu kalau kita lihat bagaimana dari teknologinya, jadi ini adalah satu rekayasa genetik. Jadi baculovirus ini yang bisa mengenali SF9 ini sudah direkayasa genomnya sehingga membawa gen yang menjadi protein spike-nya SARS-CoV-2. Nah, ketika dia diinfeksikan ke sel serangga ini ya, sel serangga, lalu ini akan termasukkan DNA-nya, lalu DNA-nya ini akan diproduksi menjadi mRNA dan akhirnya ditranslasi, akhirnya menimbulkan protein-protein spike. Nah, di sini protein spike-nya Novavax memiliki satu keunikan inovasi sehingga bisa dibuat stabil protein spike-nya dalam bentuk seperti ini, ada trimeric ya, spike gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika diformulasikan itu bentuknya itu hampir mirip seperti corona ya. Jadi betul-betul spike-nya itu posisinya itu sama seperti aslinya gitu kan. Ini yang menarik dari sisi teknologi. Nah, lalu bagaimana datanya? Inilah data dari vaksin COVID-19 yang terbaru dari Novavax gitu kan. Banyak yang khawatir, jangan-jangan ini tidak bisa menanggulangi varian baru. Jadi datanya kalau di Amerika 89% efikasinya, namun memang ada penurunan sekitar 60% ya terhadap varian B17. Jadi kalau mereka lihat efikasinya memang menurun,
masih lebih tinggi daripada ini ya, daripada batas WHO. Namun yang menarik kalau mereka mengikutsertakan relawan yang memiliki HIV atau HIV positif, ini ngedrop lagi sehingga 49% gitu ya. Jadi sudah menjadi kesulitan juga. Nah, kita ketahui memang kalau pasien-pasien yang mengalami infeksi HIV, kemungkinan mereka tidak bisa mendapatkan proteksi yang sama daripada populasi yang belum terinfeksi HIV. Jadi di sini menjadi catatan juga, walaupun yang menarik adalah 60% ini masih di atas angka efikasi yang disyaratkan dari WHO. Nah, tapi sekali lagi apa yang terjadi kalau misalnya Pfizer atau Moderna melakukan uji klinis di Afrika Selatan? Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa secara prinsip kita tidak bisa membuat satu judgment call, ya, tidak bisa mengatakan ini lebih bagus pada yang ini gitu, karena kita ketahui tempat di mana uji klinis dilakukan itu sangat penting, gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita pelajari dalam waktu ini? Mohon maaf nih kalau jadi agak terlalu lama. Jadi virus bagaimana makhluk Allah yang lain ya, dia itu memiliki materi genetik dan memang bisa berubah. Kenapa? Karena setiap mereka melakukan replikasi, dia bisa apa yang disebut dengan salah ketik. Jadi ini faktor internal. Sama kayak manusia, kalau manusia kita bisa salah ketik sekitar 1/1.000.000 huruf genetik, kalau SARS-CoV-2 sekitar 2/30.000. Ya, jadi mereka lebih selebor gitu. Dan memang kesalahan ketik ini yang berlaku secara internal bisa dipromosikan dan dipicu lebih jauh lagi dari faktor eksternal, yaitu siapa? Perilaku dari inangnya dan juga status imun dari inang. Maka di sini tadi ada satu benang merah bahwa ketika status imun dari inang ini memang tidak fit ya, apalagi sel T-nya bermasalah, sel B-nya bermasalah, ini bisa membuat virus ini semakin cepat untuk bereplikasi. Nah, yang kedua yang kita bisa ketahui, belajar dari Afrika Selatan, memang infeksi alami ya dari orang-orang yang sudah pernah mengalami infeksi COVID-19 akan timbul antibodi. Nah, masalahnya memang sangat beragam. Karena kita ketahui orang yang terinfeksi alami dan memiliki misalnya gejala ringan atau gejala sedang, antibodi yang terbentuk tidak begitu banyak gitu ya. Sementara kalau kita bicara vaksin, itu nampaknya dipicu betul-betul supaya antibodinya titernya sangat tinggi gitu. Nah, ini yang menjadi satu hal, walaupun sebetulnya kita bisa ketahui ini berlaku ketika mereka berhadapan dengan varian yang baru. Jadi makanya hati-hati ya, jangan sampai varian ini mungkin sudah sampai ke Indonesia, atau kalaupun sampai ke Indonesia tadi tetap waspada, lakukan 5M, dan kita harapkan juga nanti pemerintah juga makin sigap dengan 3T-nya. Dan sekarang kita sudah ada 11 kampus di Indonesia yang mampu melakukan genome surveillance ya. Jadi kita akan segera tahu kira-kira nanti posisinya ada di mana kalaupun misalnya ditemukan adanya varian dari Afrika Selatan ini. Baik, rekan-rekan sekalian, itu yang biasa saya sampaikan untuk saat malam ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran yang bisa kita dalami bersama. COVID-19 ini perlu kita akui, terutama juga bagi para ilmuwan sendiri, kita juga banyak belajar. Ilmu kita yang sudah kita ketahui imunologi, kadang-kadang kita harus revisi ulang gitu ya, tapi kita ketahui mengenai virus ini. Dan virus ini is amazing virus gitu. Dan tapi dengan ilmu yang semakin bertambah, insya Allah cara kita untuk menangani pandemi harusnya juga semakin bijak dan semakin tepat. Mudah-mudahan. Baik, ketemu sama saya lagi. Saya Ahmad Utomo, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.